Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada seluruh peserta mahasiswa manajemen investasi dan pasar modal. Pada hari ini, saya akan mendiskusikan terkait dengan analisis fundamental, yaitu penilaian saham. Nah, di dalam penilaian saham ada dua pendekatan yang bisa Anda lakukan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan top down. Pendekatan top down diawali dengan Anda melakukan proyeksi tren ekonomi secara umum, kemudian proyeksi prospek industri, dan yang berikutnya adalah analisis perusahaan secara individu. Jadi Anda lakukan dulu secara umum, yaitu tren ekonomi secara umum, kemudian prospek industri, dan yang berikutnya adalah analisis perusahaan secara individu. Di dalam analisis top down, di sini mengasumsikan bahwa baik ekonomi dan industri itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi dalam pendekatan top down ini mengasumsikan bahwa kinerja perusahaan tidak hanya ditentukan oleh perusahaan sendiri, tetapi ada hal yang mempengaruhi kinerja perusahaan, yaitu kondisi ekonomi dan bagaimana pertumbuhan industri dalam satu perusahaan. Jadi misalnya dia adalah perusahaan eh, food and beverage, ya. Jadi bagaimana perkembangan dari perusahaan food and beverage pada satu negara. Jadi apakah memang semakin perkembangannya semakin pesat atau tidak. Nah, itu yang disebut sebagai analisis top down. Ya, jadi kinerja perusahaan juga ditentukan oleh kondisi ekonomi dan kondisi industri dalam satu perusahaan. Yang kedua adalah pendekatan bottom up. Nah, di dalam pendekatan bottom up di sini, penilaian saham itu didasarkan pada atau didasarkan hanya pada perusahaan itu secara individual, ya, tanpa melihat kondisi ekonomi ataupun kondisi industri. Ya, jadi pendekatan ini hanya melakukan pendekatan terhadap bagaimana kinerja perusahaan secara individual, ya, untuk menentukan apakah atau untuk menemukan saham yang under value. Artinya saham yang under value di sini eh, investor bisa membeli saham-saham yang under value. Nah, berikut ini adalah kerangka penilaian saham. Jadi nilai suatu investasi adalah nilai sekarang dari keuntungan yang diharapkan. Jadi kita sudah mempelajari penilaian kemarin terkait dengan saham saham, ya. Jadi terkait dengan saham itu keuntungan yang diharapkan bisa diperoleh dari dividen, ya. Jadi dividen adalah merupakan keuntungan yang diharapkan atau bisa juga dari capital gain. Ya, jadi atas keuntungan kenaikan ataupun penurunan harga saham. Nah, proses penilaian itu mencakup 4 langkah. Jadi yang pertama adalah mengestimasi arus keuntungan yang diharapkan yang mencakup semua aspek berikut ini. Jadi yang pertama adalah melihat besarnya return, kemudian bentuk return. Jadi bentuk return bisa beragam, ya, jadi bisa laba, arus kas, dividen, bunga, ataupun capital gain. Kemudian yang ketiga adalah pola waktu return dan tingkat pertumbuhan return. Yang kedua adalah proses penilaian kedua adalah estimasi terkait dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung nilai sekarang dari investasi, yaitu mendiskonto keuntungan yang diharapkan dari investasi dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, selanjutnya adalah membuat keputusan investasi. Keputusan investasi ini didasarkan pada jika nilai estimasi atau nilai intrinsiknya itu lebih besar daripada harga pasar, maka kita bisa mempertimbangkan untuk membeli saham tersebut. Ya, jadi jika estimasi atau nilai intrinsiknya lebih besar dari harga pasar, maka kita bisa Anda bisa membeli saham. Nah, yang berikutnya adalah melakukan estimasi tingkat pertumbuhan dividen.
Ya. Jadi untuk pertumbuhan dividen itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah bagian laba yang dibagikan sebagai dividen, ya, atau dividen payout ratio, serta tingkat pertumbuhan laba. Ya. Karena dividen payout ratio jangka panjang cukup stabil, maka pertumbuhan dividen itu terutama tergantung pada pertumbuhan laba. Ya. Sedangkan pertumbuhan laba sendiri itu biasanya didasarkan pada proporsi laba yang ditahan dan diinvestasikan kembali atau retention ratio, ya, dan tingkat keuntungan atas investasi baru. Ya, jadi untuk pertumbuhan laba yang dinotasikan dengan G itu adalah dari retention ratio dikalikan dengan return on equity. Jadi untuk ROE sendiri itu adalah dari profit margin dikalikan dengan total asset turnover dikalikan financial leverage. Nah, profit margin itu adalah merupakan laba bersih dibagi dengan penjualan, sedangkan total asset turnover itu adalah dari penjualan dibagi dengan total aset, sedangkan financial leverage itu diperoleh dari total aset dibagi dengan ekuitas. Setelah tadi kita melihat estimasi tingkat pertumbuhan dividen, yang berikutnya adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Untuk tingkat keuntungan yang disyaratkan itu ada 3 komponen. Jadi yang pertama adalah tingkat keuntungan bebas risiko real. Ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat inflasi yang diharapkan. Dan yang ketiga adalah premi risiko atas investasi. Ya, jadi tingkat keuntungan yang disyaratkan atau dinotasikan dengan K itu adalah terdiri dari 3 komponen. Ya. Ini tingkat keuntungan bebas risiko, kemudian inflasi, dan premi risiko. Ya. Sehingga tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh investor itu akan naik bila tingkat keuntungan bebas risiko, kemudian ekspektasi adanya inflasi ataupun premi risiko itu juga naik. Ya. Jadi tingkat keuntungan bebas risiko dan ekspektasi inflasi itu menentukan, ya, jadi ini. Di tingkat keuntungan risiko yang nominal itu diperoleh dari tingkat keuntungan bebas risiko real ditambah dengan ekspektasi tingkat inflasi yang diharapkan. Nah, sehingga kita bisa menuliskan tingkat keuntungan yang disyaratkan itu adalah dari RF nominal, ya, karena penjumlahan dari real ditambah inflasi ditambah dengan premi risiko. Nah, ini adalah kerangka penilaian ilustrasi grafis, ya, terkait dengan tingkat tadi, ya, tingkat risiko tadi. Ya, jadi kalau Anda perhatikan jika obligasi itu memiliki maturity date, ya, jadi ada jatuh temponya. Sementara saham itu memiliki masa manfaat atau tingkat kegunaan yang tidak terbatas, ya. Jadi maturity date-nya itu tidak terbatas. Ya, jadi ini adalah tadi rumus-rumus yang sudah kita gunakan atau kita bahas sebelumnya. Nah, untuk yang terkait dengan sekuritas, ya, jadi kapan membeli dan kapan tidak membeli, ya. Jadi jika nilai estimasi itu lebih besar daripada nilai pasar, maka Anda membeli. Tapi jika nilai estimasi itu lebih kecil daripada nilai pasar, maka Anda tidak membeli. Ya. Nah, di dalam dividen diskon model atau nanti disingkat sebagai DDM, ya. Jadi penilaian saham biasa didasarkan pada dividen diskon model. Ya. Jadi dalam dividen diskon model, nilai saham itu adalah nilai sekarang dari semua dividen di masa yang akan datang. Jadi kalau perusahaan setiap tahun membagikan dividen, maka kita menghitung, ya, nilai sekarang dari semua dividen di masa yang akan datang. Ya, jadi ini present value misalnya dividen untuk yang dipakai tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, jika suatu saham dijual pada saat tertentu, maka harga saham sama dengan nilai sekarang pada saat tersebut dari seluruh dividen di masa yang akan datang. Artinya apa? Artinya pembeli membayar semua arus dividen yang tersisa.
Nah, yang kita lihat sekarang bagaimana melakukan penilaian saham, ya, jika periode kepemilikannya adalah satu periode. Ya. Jadi jika suatu saham hanya dimiliki satu periode, harga saham nilai sekarang, ya, harga saham adalah nilai sekarang dari yang pertama adalah komponennya dividen yang dibayar pada tahun pertama dan harga jual pada akhir tahun pertama. Kita lihat contoh soalnya. Ya, jadi contoh suatu saham tahun ini membayar dividen 10. Ya. Tahun depan dividen yang dibayar itu adalah sebesar 10% lebih rendah. Ya, 10% lebih rendah. Saham diperkirakan akan dijual seharga 100 pada akhir tahun pertama. Dan diketahui tingkat diskon rate-nya itu sebesar 20%. Ya, kita menggunakan rumus ini ya. Di dividen dibagi dengan 1 plus KC pangkat 1 ditambah dengan sale price, harga jualnya dibagi dengan 1 plus KC sama. Nah, di sini 1 tahun saham ini bayar dividen 10, tahun depan bayarnya 10% lebih rendah. Sehingga tadi 10 dikalikan dengan 1 dikurangi 0,1 ya. Jadi 1 dikurangi dengan atau 100% dikurangi dengan 10%. Ya, ketemunya adalah 0,9 dikalikan 10 dibagi 1 ditambah KC, KC-nya tadi 20%, ya 0,2 pangkat 1, ditambah dengan 100, ya, jadi harga jual pada akhir tahun pertama, itu sebesar 100, ya, 1 plus 0,2 pangkat 1, ketemunya adalah 90,8. Ya, jadi harga ya, atau nilai saham pada saat kepemilikan satu periode itu adalah sebesar Rp90,8. Ya, ini adalah jika Anda ingin melihat atau menilai saham ya, dengan mempertimbangkan tadi dividen ya, nilai sekarang tidak hanya dari nilai saham tetapi juga tingkat keuntungan yang diperoleh. Nah, bagaimana melakukan penilaian saham untuk periode kepemilikan lebih dari 1 tahun? Ya. Jadi jika satu saham hanya dimiliki selama beberapa periode, harga saham adalah nilai sekarang dari yang pertama adalah dividen selama periode kepemilikan, dan yang kedua adalah harga jual pada akhir periode kepemilikan. Kita lihat contohnya. Jadi satu saham tahun ini membayar dividen sebesar Rp10 ya, dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 10% per tahun. Nah, jadi saham diperkirakan akan dijual seharga 150 pada akhir tahun kedua ya, dan tingkat pertumbuhannya adalah sebesar 20%. Jadi Anda masukkan di rumus ya. Yang pertama ini adalah dividen di tahun diperkirakan akan tumbuh setiap per tahun ya. Jadi tahun pertama itu 1 plus 0,1 ya, tahun kedua pangkat 2 ya, karena kan di tahun kedua dan kebetulan ini adalah sampai tahun kedua. Sehingga kita bisa lihat bahwa nilai saham pada periode akhir tahun kedua itu adalah sebesar Rp121,7. Ya. Ini adalah cara menghitung penilaian saham untuk periode kepemilikan lebih dari satu periode. Nah, yang berikutnya adalah penilaian saham untuk terkait dengan periode kepemilikan infinitif. Ya. Jadi, jika dividen tumbuh konstan, itu rumusnya yang kita sudah pelajari ini tadi. Jadi, dividen pertumbuhannya konstan. Maka rumusnya jadi dividen tahun ini ditambah 1 plus growth-nya berapa, kemudian tingkat keuntungan yang diharapkan dikurangi dengan growth-nya, ya. Atau sama juga adalah dividen saat ini dibagi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dikurangi dengan growth-nya.
Di perbedaan antara KC dan G itu sangat berpengaruh terhadap harga saham. Ya, jika perbedaan antara KC dan G meningkat, maka nilai saham itu akan turun. Tetapi jika perbedaan antara tingkat pertumbuhan yang diharapkan, ya, kalau Anda perhatikan, jika tingkat pertumbuhan, ya, jadi tingkat pertumbuhan yang diharapkan itu adalah lebih atau perbedaannya itu menurun, maka nilai saham akan naik. Ya. Kita lihat, jadi suatu saham tahun ini membayar dividen sebesar 5 dan diperkirakan tumbuh konstan sebesar 10%. Jadi G-nya itu 10%. Kemudian tingkat keuntungan yang disyaratkan, tadi yang dinotasikan dengan KC, itu sebesar 15%. Ya. Sehingga kita bisa melihat penilaian saham atau nilai sahamnya adalah sebesar 110. Ya. Jadi Anda masukkan di dalam rumus. Jadi dividen, jika dividen awal 5, kemudian 1 pertumbuhannya adalah 10%, ya 1 plus 0,1. Kemudian ini adalah tingkat keuntungan yang dipersyaratkan, dan ini adalah tingkat pertumbuhan konstan atau yang dinotasikan dengan G. Nah, proses penilaian saham dengan menggunakan dividen diskon model itu adalah untuk menilai perusahaan tumbuh. Nah, di dalam dividen diskon model periode tak terhingga, ya, itu memiliki 4 asumsi. Yang pertama adalah saham itu akan selalu membayar dividen, kemudian dividennya tumbuh konstan, kemudian pertumbuhan konstannya itu berlangsung selamanya, ya, jadi seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah asumsi yang keempat, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan atau KC itu lebih besar dari tingkat pertumbuhan. Nah, perusahaan yang dikatakan bertumbuh itu adalah perusahaan yang rate of return on investment-nya itu adalah lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, untuk discounted dividend discounted model periode tak terhingga itu tidak bisa digunakan untuk menilai perusahaan tumbuh karena pertumbuhan yang tinggi tidak dapat dipertahankan selamanya. Kemudian yang kedua itu jika tingkat pertumbuhan itu lebih besar dari tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, bagaimana dengan penilaian perusahaan dengan pertumbuhan supernormal temporer? Ya. Nah, karena adanya persaingan ataupun pertumbuhan yang tinggi akan menurun dan akhirnya stabil pada tingkat konstan, sehingga penilaian perusahaan dengan pertumbuhan abnormal ini dapat dilakukan dengan 2 tahapan. Ya, jadi ini adalah kasus ataupun pertimbangan, ya. Jadi kalau misalnya ada saham, ya, tetapi pertumbuhannya supernormal dan temporer. Temporer itu artinya tidak selamanya. Hal ini disebabkan karena adanya persaingan, jadi pertumbuhan yang tinggi akan menurun dan akhirnya stabil pada tingkat konstan. Ya, jadi caranya ada 2 tahapan. Tahap yang pertama adalah menilai pertumbuhan supernormal temporer, dan yang kedua adalah menilai pertumbuhan konstan. Nah, untuk menilai pertumbuhan supernormal temporer, itu tahapannya adalah memproyeksikan berbagai tahapan pertumbuhan abnormal. Kemudian yang kedua adalah memproyeksikan tingkat pertumbuhan, ya, khususnya yang supernormal tadi dan lama waktunya. Kemudian yang ketiga adalah menghitung nilai sekarang dari pertumbuhan supernormal dengan melakukan diskonto semua dividen dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Nah, ini adalah ketika Anda menilai pertumbuhan supernormal temporer. Yang kedua adalah menilai pertumbuhan konstan. Ya. Nah, untuk menilai pertumbuhan konstan itu ada estimasi terminal value dari pertumbuhan konstan pada akhir periode pertumbuhan supernormal, ya, dengan menggunakan
dividen discounted model infinitif. Kemudian yang kedua adalah menghitung nilai sekarang dari pertumbuhan konstan ya dengan mendiskontokan terminal value atau nilai akhir ya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Ini kita lihat jadi menghitung kedua tahapan ya, di temporary super growth-nya dan constant growth-nya. Ya, jadi misalnya dia akan naik-naik terus, kemudian pada periode tertentu akan konstan. Ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah rumus yang digunakan. Jadi dividen tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, sampai dengan pada yang dividen yang normal. Ya. Atau dividen pada tingkat pertumbuhan yang konstan. Jadi contohnya gitu ya. Satu saham membayar dividen sebesar 10 tahun lalu. Kemudian dividen tumbuh 30% tahun pertama dan tahun kedua. Kemudian 15% tahun ketiga sampai dengan kelima. Dan selanjutnya mulai tahun ke-6 itu konstan. Tahun ke-6 konstan sebesar 5%. Nah, untuk tingkat keuntungan yang disyaratkan itu sebesar 10%. Nah, yang pertama tadi Anda menghitung nilai sekarang pertumbuhan supernormal tahap 1. Ya, jadi supernormal tahap 1 kalau Anda perhatikan adalah pada tahun pertama dan tahun kedua. Ya, jadi 10 dikalikan dengan 1,3 ya, karena dividen tumbuhnya 30% itu tahun pertama dan kedua. Tahap yang pertama sehingga Anda masukkan rumus ketemunya 25,8. Nah, nilai sekarang pertumbuhan supernormal tahap kedua. Ya, yang tahap kedua tadi yang 15% dari tahun ketiga sampai dengan tahun kelima. Ya, jadi ini 10 10 dikali dengan 1,3 pangkat 2 tadi karena 2 tahun kedua tadi. Dikali dengan 1,15. Ya, 1,15 itu ini. Ya. Ini adalah yang tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Ya, jadi ini tetap Anda masukkan yang di tahun kedua tadi sebagai pengali juga. Ya, untuk di 15% yang pertama, kedua, dan ketiga. Ketemunya adalah 45,9. Nah, yang selanjutnya adalah Anda menghitung terminal value atau nilai akhir pada akhir tahun kelima. Ya, jadi 10 dikalikan dengan 1,3, nah, tahun kedua. Kemudian 1,15 ini adalah tahun ketiga dan pertumbuhan konstan itu 5%, ya 1,05 dibagi dengan terminal value-nya tadi ya ini ya terminal value KC min G. Ya, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan 10. Kemudian growth-nya tadi yang tahun ke-6 yang konstan tadi 5%. Ya, sehingga ketemunya adalah 539. Sehingga untuk nilai sekarang dari pertumbuhan konstan itu adalah 539 ini dari terminal value dibagi dengan 1,1 ya 1,1 untuk 5 tahun. Ya, jadi ini tingkat keuntungan yang disyaratkan. Ketemunya adalah 335. Sehingga Anda tambahkan saja yang tahap pertama ini 25,8, tahap kedua dan nilai sekarang dari pertumbuhan konstannya. Jadi ketemunya adalah 407. Ya, ini jika nilai pertumbuhan supernormal temporer. Nah, yang berikutnya adalah model earnings multiplier. Ya, jadi model earnings multiplier ini adalah merupakan model relatif, yaitu membandingkan saham dengan menggunakan rasio.
Di earning multiplier model di sini membandingkan saham berdasarkan rupiah yang bersedia dibayar oleh investor untuk setiap rupiah laba yang diharapkan. Di earnings multiplier kita bisa menggunakan price to earning ratio atau PE ratio yang diperoleh dari harga pasar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Ya. Jadi kita dapat mengestimasi laba per saham, kemudian mengalihkannya dengan PE rasio akan diperoleh harga pasar saham saat ini. Ya. Ini PE rasio sama dengan nilai saham menurut dividen diskon model bagi dengan earnings-nya. Ya, jadi contoh, suatu saham memiliki dividen payout ratio 90%. Tingkat keuntungan yang disyaratkan 15% dan estimasi pertumbuhan dividen adalah 10%. Sehingga untuk estimasi PE rasio itu adalah diperoleh dari dividen payout ratio dibagi dengan tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dikurangi dengan estimasi pertumbuhan dividen. Ketemunya adalah 18. Nah, sehingga jika proyeksi laba per saham adalah Rp5, maka estimasi harga saham itu bisa langsung 5 dikalikan dengan 18, yaitu 90. Nah, jika saham saat ini diperdagangkan itu harganya 80, ya, padahal kalau Anda lihat estimasi harga pasar saham adalah 90, berarti kan under value. Sehingga memang Anda waktunya adalah untuk membeli saham. Ya. Diketahui estimasi harga pasar saham 90, tapi saat ini diperdagangkan 80, berarti kan under value. Ya, karena akan ada kemungkinan naik sebesar 90. Sehingga kalau harganya masih di 80, ini adalah kesempatan untuk membeli saham tersebut. Ya, karena sahamnya adalah under value. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dividen diskon model. Nah, dalam diskon model yang mempengaruhi PE rasio, yang pertama adalah ekspektasi dividen payout ratio, kemudian tingkat keuntungan yang disyaratkan, dan tingkat pertumbuhan dividen. Ya. Perbedaan antara KC dan G itu merupakan faktor penentu utama, ya, karena dalam jangka panjang dividen payout ratio cenderung stabil, ya, dividen payout ratio itu tidak banyak berpengaruh. Kemudian penilaian saham yang berikutnya adalah Anda bisa menggunakan price to book ratio. Di price to book ratio itu didefinisikan sebagai harga pasar saat ini, ya, dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Jadi harga pasar saat ini dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Tidak seperti dengan PE rasio, price to book ratio itu dapat diterapkan pada perusahaan dengan laba atau arus kas negatif. Di price to book rasio itu banyak digunakan untuk menilai bank karena aset bank itu mencerminkan nilai pasarnya. Nah, yang berikutnya adalah berbagai penelitian menyebutkan bahwa perusahaan yang price to book value-nya rendah itu memiliki abnormal return yang lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki PBV yang tinggi. Jadi semakin besar perbedaan antara return on equity dengan biaya modal, itu maka semakin tinggi rasio PBV-nya. Nah, bagaimana jika price to book value itu menggunakan DDM, ya, jadi memasukkan unsur dividen diskon model. Ya, jadi jika memasukkan dividen diskon model itu diperoleh rumus D1 dibagi dengan E labanya, kemudian dikalikan dengan ROE dibagi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dikurangi dengan growth. Kita lihat misalnya suatu saham memiliki laba per saham 100, harganya 60, ya, dibayarkan sebagai dividen, sedangkan ROE perusahaan adalah 20%, KC-nya adalah 15%, dan G-nya adalah 5%. Maka price to book value rasio adalah, Anda tentukan dulu estimasinya, ya, jadi dividennya 60 dibagi dengan laba per lembar saham 100, dikalikan dengan ROE, di ROE perusahaan tadi 20% atau 0,2,
dibagi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan 15% dikurangi dengan growth-nya 5%. Jadi ketemunya adalah 1,2. Nah, jika diketahui harga pasar saham saat ini adalah Rp125 dan nilai buku per lembar saham adalah 100, maka besarnya PBV di pasar itu adalah sebesar 125 dibagi 100 atau 1,25. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan sahamnya ini adalah over value. Ya, jadi kalau sahamnya over value adalah Anda waktunya untuk menjual. Karena estimasi PBV-nya adalah 1,2, sedangkan PBV di pasar itu 1,25. Berarti kan over value. Ya. Nah, kalau dalam kondisi over value, maka waktunya adalah saham ini untuk dijual. Nah, yang berikutnya adalah price to sales. Ya, jadi price to sales itu didefinisikan sebagai harga pasar saat ini dibagi penjualan per saham. Ya, harga pasar saat ini dibagi dengan penjualan per saham. Nah, untuk price to sales, ya, jadi price to sales ini analisisnya yang bertujuan untuk melihat pertumbuhan penjualan. Karena pertumbuhan penjualan merupakan faktor penentu pertumbuhan laba dan arus kas. Tidak seperti laba bersih, itu penjualan tidak banyak terkena terkait dengan manipulasi laba. Nah, kalau dengan menggunakan dividen diskon model, ya, jadi Anda masukkan tadi dividen, kemudian dibagi dengan laba, dikalikan dengan net profit margin. Dibagi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dikurangi dengan growth. Ya, jadi contohnya adalah suatu saham memiliki laba per saham sebesar 100 dan 60 itu adalah merupakan dividennya. Diketahui net profit margin perusahaan adalah 10%, kemudian tingkat keuntungan yang diharapkan adalah 5%, dan growth-nya adalah 5%. Ya. Maka menghitung PBV-nya adalah Anda masukkan di rumus, jadi 60 ini adalah dividen, dibagi dengan laba per lembar saham, dikalikan dengan NPM-nya, net profit margin, ya. Temunya adalah 0,6. Nah, Anda bisa melihat, ya, jadi Anda hitung price to sales-nya saat ini. Ya. Jadi jika diketahui harga pasar saham saat ini adalah 100 dan penjualan per lembar saham adalah 200, maka price to sales rasionya adalah 0,5. Nah, Anda bisa lihat estimasi price to sales-nya 0,6, tapi di pasar harganya 0,5, berarti kan under value. Nah, kalau seperti dalam kondisi seperti ini adalah waktunya Anda untuk membeli saham tersebut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis fundamental untuk penilaian saham. Semoga penjelasan saya ini dapat Anda pahami. Ya. Selamat belajar, kemudian jaga kesehatan. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih.